balik ke materi kita tadi. Kalau hasil buahnya kecil, kira-kira apa pengaruhnya? Pendapatan kita gimana kira-kira? Pendapatannya berkurang. Nah, kalau pendapatannya berkurang, maka untuk memenuhi kebutuhan juga menjadi lebih sedikit. Nah, kalau harganya hasilnya turun, kemudian harga sawitnya juga turun, maka akan menjadi masalah. Kalau dulu kita berpikir kita menjual hasil sawit itu dapat uangnya sekian, dapat membeli barang-barang kebutuhan kita yang sudah kita rencanakan, tapi kalau hasilnya turun, ya tentunya kebutuhan yang kita beli juga bisa lebih sedikit. Nah, kemudian bagaimana hubungan kelangkaan dan kebutuhan? Nah, nanti yang ini akan lebih detail dibahas dalam diskusi. Nah, sekarang kita masuk nih ke materi. Apa itu kebutuhan? Nah, satu orang dulu. Coba dibacakan, sekira. Yang agak keras, kebutuhan itu apa? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan hidup. Nah, kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi, dan jika tidak dipenuhi akan mengganggu kelangsungan hidup. Maksudnya bagaimana? Kalau kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok itu akan berpengaruh seperti ini. Contoh, kebutuhan pokok itu adalah salah satunya adalah sandang, pangan, dan papan. Pangan berkaitan dengan makanan, kebutuhan untuk tubuh kita. Nah, kalau tidak makan, kira-kira manusia bisa bertahan hidup nggak? Nggak akan bisa itu. Minum juga gitu. Makan terus tapi minum tidak? Nggak bisa juga kan? Nah, itu kebutuhan. Nah, berikutnya kebutuhan manusia itu demikian banyak, gitu ya. Sedangkan barang-barang dan jasa serta sumber-sumber alam jumlahnya terbatas atau langka. Di satu daerah dengan daerah lain itu juga mempunyai sumber daya yang berbeda-beda. Contoh gini, orang SMP 4 itu banyak membuat kolam tanam lele, betul nggak? Betul. Orang SMP 5 itu juga ada yang melihara lele, tapi tidak sebanyak orang di SMP 4. Akibatnya apa? Kalau di SMP 5 orang butuh banyak lele, tidak akan cukup disediakan oleh orang sana, sehingga mereka akan pergi ke SMP 4. Nah, kemudian orang SMP 4 itu yang berhasil tanam sayur itu sedikit. Orang SMP 5 banyak yang berhasil menanam sayur, contohnya sawi. Ya. Nah, orang SMP 4 jika ingin mendapatkan sawi, maka dia harus pergi ke SMP 5. Nah, itu salah satu hal yang menyebabkan adanya interaksi antara daerah satu dan daerah yang lain dalam rangka memenuhi hidup. Nah, jadi konsep interaksinya juga sudah ada di sini. Ketika orang SMP 4 pergi ke SMP 5, atau sebaliknya orang SMP 5 pergi ke SMP 4, disitulah sudah terjadi namanya interaksi. Interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Nah, berikutnya, ini jenis-jenis kebutuhan. Sebelum Bapak lanjutkan di sini, kira-kira ada yang menanyakan enggak? Masih ingat sama Bapak tadi? Kalau yang kelas 7 mungkin baru ya. Kalau Bapak beri salam halo. Dan ilmu pengetahuan teknologi saat ini juga sudah sangat maju. Diharapkan pemanfaatan sumber daya alam itu menggunakan teknologi. Kalau kita menebang kayu itu juga harus tidak semuanya dibabat, tapi ada istilah tebang pilih kayu-kayu yang memang ukurannya sudah besar yang siap ditebang. Nah, kalau sudah menebang diusahakan dia bisa nanam lagi. Pokoknya dia nebang juga nanam. Nah, kemudian kalau dulu orang mengerjakan motong kayu pakai kampak, pakai gergaji, sekarang sudah pakai mesin senso, bentar aja. Nah, itu pemanfaat. Nah, kemudian sumber daya alam semuanya diusahakan penggunaannya menggunakan teknologi. Yang pertama ini hasilnya akan lebih banyak. Kemudian
menambah keterampilan sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi. Baik, amati gambar berikut agar pemahaman kamu tentang kebutuhan bertambah. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Tentukan jenis kebutuhan yang ada dengan cara mengisi pada kolom yang tersedia. Nah, sebelum kita melanjut ke sini, Bapak akan tampilkan dulu video pembelajaran, nanti juga ada gambar, ya. Ada gambar. Setelah itu baru kalian nanti melakukan kegiatan diskusinya. Baik. Jadi silakan dulu nanti diamati. Jadi untuk menuju kegiatan diskusi yang kita amati ini yang pertama. Jadi silakan diamati. Oke, saya kira kebutuhan rohani orang lagi apa nih? Rekreasi. Jadi kebutuhan rohani, senang. Berikutnya, nih kebutuhan apa nih? Coba kelompok 3 sana, siapa yang mau nih? Kebutuhan apa nih? Termasuk kebutuhan apa? Kata ini. Sudah, betul nggak kira-kira teman-teman? Salah. Apa yang benar kira-kira? Kebutuhan rohani. Oke, nanti lebih banyak baca lagi ya. Ya Pak. Oke. Nah, ini kebutuhan apa? Orang berjalan-jalan berwisata. Kebutuhan? Kebutuhan apa nih? Rohani. Nah, ini yang gambar apa nih? Gambar mesin cuci. Mesin cuci otomatis. Ini termasuk kebutuhan apa? Bisa tersier, bisa sekunder. Baik. Jadi materi kita untuk hari ini cukup. Jadi
sebagai akhir kesimpulan mungkin silakanlah yang mau membacakan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk yang pertama silakan Dede dibacakan hasil kesimpulan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kesimpulan dari kegiatan belajar ini, kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat yang bermuat kebutuhan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua kesimpulan kita pada pagi hari ini, Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kehidupan. oke bagus. Yang berikutnya, kesimpulan berikutnya silakan. Jenis-jenis kebutuhan. 1. Kebutuhan menurut intensitasnya, primer, sekunder, dan tersier. Nah berikutnya, kesimpulan berikutnya. 2. Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya, kebutuhan sekarang dan akan datang. Nah apalagi kira-kira kesimpulannya? Ya silakan. Kebutuhan menurut sifatnya, kebutuhan jasmani dan rohani. Bagus. Nah berikutnya, silakan. Kebutuhan subjek, kebutuhan individu, kebutuhan kelompok. Oke. Yang berikutnya, oke bisa silakan. Hubungan antara kebutuhan dan kelangkaan. Kebutuhan manusia akan selalu dalam tidak terbatas, dan alat pemenuhan atau pemenuhan kebutuhan dan sumber daya alam sifatnya terbatas. Akibatnya terjadi kelangkaan. Halo. Hai. Nah, jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada beberapa kesimpulan ya. Di antaranya ada pengertian kebutuhan, ada pengertian kelangkaan, kemudian macam-macam atau jenis-jenis kebutuhan, dan hubungan antara kelangkaan dan kebutuhan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tadi Bapak ingatkan lagi hasil pembelajaran kita untuk diskusi. Setelah kegiatan ini silakan dikumpulkan di meja Bapak. Nah, untuk pertemuan minggu berikutnya kita akan bahas berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan tindakan serta motif ekonomi. Jadi itu untuk pertemuan depan. Jadi untuk materinya nanti silahkan dicari di buku materi atau di internet berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan tindakan serta motif ekonomi. Sehingga pada saat pembelajaran kita berikutnya kita sudah punya gambaran tentang materi ini. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya untuk aktivitas pembelajaran hari ini. Semoga kita tetap semangat ya. Ya, Pak. Walaupun kita masih belum tatap muka langsung karena kondisi kita masih pandemi ya. Dan sekali lagi ucapkan terima kasih atas partisipasinya, kerjasamanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Nah, sebagai akhir kegiatan ini, marilah kita tutup dengan berdoa agar apa yang sudah kita lakukan mendapatkan manfaat. Oke, yang mungkin doa penutup ini silakan Bapak kasih semangat. Yuk. Suaranya yang agak keras sedikit biar tentunya mendengar. Oke, silakan sebenarnya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Baik, untuk kalian-kaliannya mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sampai jumpa di pertemuan minggu berikutnya. See you next time. Mudah-mudahan kalian selalu sehat semua. Amin. Mari kita tepuk tangan, aplaus untuk kita semua.